Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Sahabat-sahabat super yang ada di studio dan yang ada di rumah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang akan menyadarkan kita kembali pada realita yang terjadi di dunia. Nama temanya Yang Benar Aja. Kita sambut bersama-sama Pak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya dan yang semoga rezekinya juga sangat baik. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Yang benar aja. Oke, kira-kira ungkapan itu keluarnya saat apa? Saat nonton TV, yang bener aja. Itu toh? Pencuri dipercayai jaga uang, bayangkan itu. Itu yang jujur-jujur dituduh modus. Berapa banyak laki-laki yang baik ke wanita dituduh modus? Wanita itu begitu. Laki-laki nakal dibaiki, yang baik-baik dibuang. Nanti kalau dia disakiti terus dia bilang semua laki-laki sama. Yang bener aja. Okay? So hidup ini perlu penuh dengan kemunafikan, double standard, gitu, ketidaktegasan. Orang yang harusnya sangat berkuasa kok lemah. Orang-orang yang lemah kok diangkat. Gitu, orang-orang yang tidak amanah dipercaya. Life is not fair, okay? But negotiable. Hidup ini memang tidak adil, tapi masih bisa ditawar, dinegosiasi. Kalau Anda bilang, pendidikan tidak menentukan keberhasilan. Betul, memang. Gitu. Apalagi, keberuntungan menentukan. Ya, tapi berapa lama beruntung? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita pergi ke dasar dari pengertian. Mengapa Tuhan menginginkan kita jadi orang baik? Supaya kita lebih lama baik daripada sedihnya. Lebih lama bahagia daripada galaunya. Itu. Yang benar aja Pak Mario. Yes. Yang kita bicarakan tuh apa? Cinta, pekerjaan, kehidupan. Yang benar ajanya di mana Pak Mario? Oke, nah gini. Apakah ada yang bisa Anda lakukan dengan baik tanpa kecintaan? Gitu. Kan ada orang yang hidupnya setengah-setengah toh? Setengah suka, setengah nggak suka, setengah, semua setengah-setengah. Ya toh diajak, ayo makan yuk, males ah, gitu. Nonton ah, males ah, gitu kan ada toh? Ada orang yang hidupnya setengah-setengah. Ini kalau tukang kayu, perilakunya ngukur 1 kali, potong 2 kali. Kan ada tukang kayu yang motongnya, pokoknya potong. Oh salah ya, motong lagi. Padahal tukang kayu itu ilmunya bijak sekali, ukur 2 kali, potong 1 kali. Banyak orang hidupnya tidak cukup hati-hati. Yuk kita lihat meme-nya. Cinta bukanlah alasan untuk berlaku tidak cerdas. Sudah pernah dengar istilah, tapi gua terlanjur sayang. Itu perilaku cerdas atau tulul? Tulul. Kita guru ya, nggak boleh merendahkan orang. Ya, O tidak sopan, U. Tulul. Nah. Gitu. You kok stupid banget. It's okay. I'm in love. Gitu kan. Kalau dinasihati, ibunya bilang, kamu begini-begini. Dia apa bilang? Stop in the name of love. Gitu. Tuh, banyak anak muda mentululkan diri menggunakan alasan cinta. Di Twitter yang tanya, Oh Mario, apakah saya salah kalau saya mencintai orang yang tidak mencintai saya? Jawabnya bukan hanya salah, tapi juga tidak cerdas. Itu loh repotnya orang sering menggunakan alasan yang tidak masuk akal seperti cinta untuk menghalalkan perilaku tidak cerdasnya. Padahal
Lihat ya. Kita itu tahu benar dan salah, siapa yang memberitahu? Kalam dari siapa yang memberitahu tentang ini? Tuhan. Tuhan mengajari manusia dengan kalam. Itu maksudnya ilmu itu ada dua. Satu diturunkan dari langit, yang kedua diperhatikan dari lingkungan. Itu ilmu itu hanya dua sumbernya. Nah yang dari atas ini tidak bisa dikarang. Benar dan salah. Nah anak-anak yang tidak tahu benar dan salah, gampang apa? Gampang salah. Lalu menggunakan cinta. Terlanjur, apa bahasa kerennya terlanjur? Kadung. Logikanya, kenapa cinta itu tidak begitu penting? Satu, kalau Anda masih muda, jodoh Anda yang Anda pikir jodoh pasti tidak berkualitas. Karena sama-sama mudanya. Masuk akal tuh? Nah, 70 tahun menganggap wanita 65 tahun sebagai jodohnya. Masuk akal? Masuk akal, tapi terlambat. Iya dong? So, yuk yang cerdas. Satu lagi, cinta itu tanggung jawab. Waktu pacaran kenapa indah? Anda tidak bicara soal bayar listrik, bayar air, atap bocor. Itu nggak bicara toh? Iya. Nah, sumbangan sampah, sumbangan satpam bicara? Enggak. Makanya semuanya seperti lancar-lancar saja. Itu pacaran itu ilusif, menipu, menjebak, mencemarkan. Oke, so kalau begitu tunda pacaran selama mungkin, yang logis, yang cerdas, kemudian jadilah pribadi yang mapan, yang anggun, sehingga cinta yang datang itu yang berkelas. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini saya akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio dan juga di rumah untuk mengikuti polling. Kita lihat sama-sama terlebih dahulu polling ya. Dalam cinta dan rezeki, ungkapan yang benar aja sesuai untuk orang yang A. Mempercayai pengkhianat cinta. B. Mempercayai benda atau binatang yang bisa memberikan rezeki. C. Mempercayai pengganda uang. Silakan tentukan pilihan Anda dengan alat yang tersedia di tempat duduk Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Anda juga dapat mengikuti polling ini lewat www.mtgwpoll.com dan mengaksesnya lewat smartphone Anda. Untuk smartphone, gunakan Oppo R5. Smartphone tertipis di dunia dengan bahan stainless steel yang memiliki teknologi flash VOOC charge untuk mengisi daya super cepat. Follow Twitter @Oppo Indonesia dan Facebook Oppo Indonesia untuk tahu info lebih lanjut tentang Oppo R5 dan juga bagaimana memenangkan smartphone dari Oppo. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jadi kalau binatang itu jadi jalannya rezeki, kita tunggui nggak lewatnya rezeki? Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema yang benar aja. Pak Mario, Yes. kita harus gimana dong Pak Mario? Emosi itu kan hal yang biasa. Tuh. Emosi itu rahmat. Ya. Good. Nah terus kenapa masalahnya ada orang bilang jangan emosi dong, gitu kan? Nah, yuk kita lihat memesnya ini. Anak muda yang kuat kendali emosinya lebih dewasa daripada orang tua yang marahnya norak. Sudah lihat, ada pejabat tinggi juga marahnya norak, tapi anak muda, mau saya tunjukkan beberapa langkah sederhana untuk kelihatan sangat dewasa padahal marah sebagai anak muda? Mau ya? Mau. Oke, ini caranya. Lihat dengan mata ngantuk. Betul, kalau kita marah, Dina, melihat seperti mata ngantuk. Mata ngantuk itu tidak, orang ngantuk itu sulit marah. Gua mau tidur, jangan cari gara-gara. Gitu kan? Itu mata ngantuk, dekat dengan mata penyayang. Orang kalau sayang kan, jangan diteruskan bayangannya. Nah. Tetapi mata penyayang itu menunjukkan kedamaian. Karena apa? Kalau aku mau balas bisa. Kalau aku mau siksa kamu bisa. Tetapi aku memilih untuk
menyayangimu. Dah, lihat dengan mata ngantuk. Kedua, senyum. Senyum itu adalah wajahnya hati. Jadi hati yang baik kelihatan di wajah dengan bentuk senyum. Ya toh? Satu, mengangguk. Berarti apapun tuduhannya kita setujui. Orang yang menuduh buruk kepada kita, kita bantah, dia akan semakin memburukkan tuduhannya. Jadi kalau dia menuduh kita melihat dengan mata ngantuk, penyayang, tersenyum lalu mengangguk. Bayangkan itu, mau lebih hebat lagi. Minta maaf, walaupun tidak salah. Ini ilmunya laki-laki yang sudah menikah. Kalau mau dunia ini aman, minta maaflah walaupun tidak salah. Nah, orang yang marah atau apapun menghina kita katakan, lihat, dengarkan ini. Dan ini kata-kata pernah saya katakan. Mohon maaf kalau saya sampai membuat Anda merasa demikian. Itu hanya orang gagah yang bisa mengatakan itu waktu dihina. Mohon maaf kalau saya sampai menyebabkan Anda merasa begitu. Lalu apabila sopan dan sesuai, pergi. Kalau tidak, tinggal di situ, tapi dengan cara yang menghindari konflik. Tuh, anak muda ini anggun sekali. Dibandingkan orang-orang tua yang kalau marah norak. Nah, anehnya kenapa banyak anak muda dimarahi oleh ayah atau ibunya dengan norak, anak mudanya anggun. Apa sebabnya? Ayo, kenapa? Anaknya nonton Golden Ways. Sahabat-sahabat Super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, saatnya kita kembali kepada polling. Dan melihat hasilnya, dalam cinta dan rezeki, ungkapan yang benar aja sesuai untuk orang yang pilihan A mempercayai pengkhianat cinta 54%. Pilihan B mempercayai benda atau binatang yang bisa memberikan rezeki 33%. Dan pilihan C mempercayai pengganda uang 13%. Saya akan minta sahabat-sahabat Super yang ada di studio untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Untuk pilihan A, silakan Pak. Untuk pilihan B, silakan Bapak. Dan untuk pilihan C, Nama Bapak? ya Ibu, silakan. Baiklah Pak Mario, kita sudah kedatangan sahabat-sahabat Super kita yang akan mempertanggungjawabkan pilihan jawaban mereka pada polling. Silakan Pak. Super, terima kasih. Bapak mohon kenalkan nama Anda, lalu mengapa Anda memilih paling yang benar aja orangnya. Ya, terima kasih. Nama saya Imam, Pak. Yes, Pak Imam. Ya. Jadi luar biasa ini untuk mempercayai pengkhianat cinta, tapi ternyata pollingnya juga luar biasa banyak. Berarti hampir rata-rata juga pengkhianat cinta semua ini. Bapak sudah pernah mengalami? Ya, jadi menurut saya pengkhianat cinta pada akhirnya kita dapat mengetahui betapa besar pasangan kita mencintai kita. Jadi setelah kita Kalau besar, menguji dia, diuji. ternyata dia lebih banyak ketergantungan dengan kita. Akhirnya dia juga mungkin sedih. Dan setelah itu kita berbalik lebih menyayangi dia, lebih Nanti mencintai dulu, yang dia. selingkuh siapa? Ini kok ceritanya seperti dia yang selingkuh ya? Pengalaman pribadi, Pak. Sedikit, Oh, Pak. ini jadi ini mewakili istri Bapak ya? Oke. Kut, kita berikan tepuk tangan dulu. Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dendi dari Yes, Pak Majalengka. Mengapa menurut Anda itu melampaui batas, Pak? Itu yang benar aja, Pak. Itu masalahnya yang perlu digaris bawah itu ada mempercayai dan memberikan. Oh gitu. Itu ya. Yang perlu digaris bawah itu adalah mempercayai. Yang dan memberikan rezeki siapa? menurut Yang memberikan rezeki kalau menurut saya adalah Tuhan gitu. Anda? Oke. Sementara benda atau binatang itu hanya sebagai jalannya saja, jalan rezeki. Jadi kalau binatang itu jadi jalannya rezeki, kita tunggui nggak lewatnya rezeki? Untuk mendapatkan rezeki itu tentunya harus ada jalannya dulu.
baru kita ke sana susul rezekinya. Jalannya itu berdagang. Ya toh, di tahun kambing itu bagus sekali kalau kambingnya laku banyak. Iya dong. Demikian juga tahun onta, tahun apapun. Ya toh? Nah, kalau kita jual pulsa, tahun pulsa itu pulsa laku banyak. Oke, jadi kalau gitu Anda hanya berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dengan jalan melalui ya usaha kita. Good. Jadi mempercayai benda atau binatang yang bisa memberikan rezeki itu yang Tuhan benar aja. gitu. Yang benar aja. Yang benar. Ya, yang benar aja. Good, kita berikan tepuk tangan. Ibu. Nama saya Dian Haryani Salamena. Ya, Bu Dian. Saya memilih yang C, bahwa yang benar aja mempercayai pengganda uang. Ya. Bagi saya no pain no gain. No pain, no gain. Ya, selama kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapatkan uang. Saya Oke. lebih percaya kepada ungkapan dulu pernah ada nenek saya bilang bahwa kita harus bangun pagi karena akan dicotok ayam rezekinya. Itu saya percaya sekali. Jadi semakin kita bangun semakin pagi, kita akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Super sekali. Kita memberikan rezeki. Ini Musrik bahaya Pak. paling dosa. Paling dosa. Nenek moyangnya dosa itu Pak. Terus tapi Anda milih A. Milih A kan bisa minta maaf Pak. Bapak mengenal istilah dosa. Kenal Pak. Nggak, ya hanya cek saja kan. Ayo semua ya, termasuk yang di rumah, dimanapun yang nonton live streaming, di Eropa, di Amerika. Di Afrika, di Boardman ada yang nonton. Nih, di ruang sebelah ada beberapa orang sedang rapat. Berapa orang kira-kira? Rapat? Ada beberapa orang sedang rapat di ruang sebelah. Berapa orang? Banyak Pak. Kira-kira banyak. Oke, saya tulis di sini banyak. Jadi di kamus diganti saja beberapa dengan kata banyak. Lebih dari satu. Lebih dari satu sampai dengan Terhitung gitu Pak. tidak terhingga. Yaitu semua. Ya, lebih dari Ibu satu. Dian, Ya. berapa? Mike. 10. Good. Siapa lagi yang punya ide lain? Berapa? Enggak tahu. Berapa? Beberapa? Kurang lebih 10. Good. Anda lagi? Berapa? 12. Pas sekali. Anda? 30? 30. Pas sekali. Ada lagi yang lain? Tergantung kapasitas. Betul kan main, betul ini pegawai pabrik biasanya. Nah, di belakang sana berapa? 5. Terus, Anda itu punya bos killer. Pokoknya dia betul-betul killer, pembunuh. Anak buah batu aja dipecat sama dia. Terus dia bilang, Imam, siapkan minuman. Ada beberapa orang di ruangan sedang rapat. Anda siapkan berapa? Banyak Pak. Berapa? Banyak. Dia pesan dari pabrik teh berkontainer-kontainer. Karena atasannya bilang beberapa. Anda pesan berapa? 30. Anda 30 nih. Anda berapa Ibu? 10. Nah, di situ 14. Apa enggak Anda diperpendek umurnya Pak? Coba. Setiap orang memiliki konsep yang beda. Cinta nggak sama. Kasih sayang, kesetiaan, pemerintah, presiden, rakyat tidak sama. Jadi jangan anggap setiap orang yang bicara menggunakan kata yang Anda mengerti, dia pengertiannya sama. Bapak mengerti dosa, karena setiap orang beda pengertiannya lah. Bapak, yang lebih berdosa yang mana? Nomor yang B Pak. B. Mempercayai benda, binatang bisa memberikan rezeki. Ini Musrik bahaya Pak. paling dosa. Paling dosa. Nenek moyangnya dosa itu Pak. Terus, tapi Anda milih A.
milih A kan bisa minta maaf, Pak. Anda memilih B karena Karena itu tadi yang perlu digarisbawahi adalah mempercayai dan memberikan. itu yang paling dosa. Iya, paling dosa. Karena dalam yang sepengetahuan saya dalam Al-Quran gitu Pak ya. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat Al-Quran pastinya. Ya mesti aja. Udah awalnya yakin loh. Awalnya udah yakin. Ini muridnya, murid. Saya guru juga Pak. Guru Oh, ini juga. guru juga. Nah, bayangkan muridnya. Nah, Ibu Dian. Mungkin jawabannya hampir sama dengan jawaban yang B, kenapa saya yang C. Jadi itu bisa menimbulkan kemusyrikan juga Pak. Good. Kalau Pastinya. menggandakan uang? Iya, pastinya akan menimbulkan kemusyrikan sehingga Iya. kita jadi malas. Betul, karena kita mempercayai ada orang memiliki Ya. kemampuan yang sebetulnya milik Tuhan. Iya, benar Oke, sekali. good. Dan Nah, itu bodoh ya Pak. betul. Iya. Ya kita tidak boleh terlalu langsung, itu headshot namanya. Anak-anak yang suka main point blank tahu itu headshot. So, kalau begitu kita simpulkan yuk. Kita simpulkan saja. Bahwa ternyata benar dan salah itu tidak bisa dikarang ya. Dan kehidupan ini isinya yang membuat kita merasa yang benar aja adalah orang-orang beriman yang berharap kepada selain Tuhan. Ya, masyarakat Indonesia beriman. Kira-kira berapa persen yang beragama masyarakat Indonesia? Hampir 100% ya. Jadi kalau ada situs ramalan rame, itu peminatnya kaum beragama loh di Indonesia. Sudah tahu kenapa tidak semua kaum beragama hidupnya baik? Karena katanya beriman tapi mempercayai ramalan nasib. Yang benar aja. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan istirahat sejenak. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Anak muda yang cerdas kalau pacaran gampang putus. Perhatikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, anak muda saat ini di seluruh Indonesia pasti bertanya-tanya. Kalau seandainya banyak hal-hal yang perlu dihindari, terus apa yang perlu dihindari sama anak muda Pak Mario? Begini, anak muda itu tugasnya berat sekali loh ya. Kalau dia umur 20 tahun, waktu dia menjadi orang 50 tahun, kualitas hidupnya ditentukan oleh anak muda yang umur 20 itu loh. Lihat ini gambarnya ya. 55 tahun, dia mau kaya, oke, terhormat, gitu, mau mapan, berbahagia, mau punya anak dan keluarga yang rukun, ini semua dibangun olehnya sejak umur 20 tahun. Siapa bilang tugas anak muda itu mudah? Karena kesalahannya pada usia ini mengakibatkan dia umur 55 tahun tidak berguna. Kenapa anak muda banyak yang menolak kalau dinasehati? Karena ini loh, ini memesnya. Anehnya, anak muda yang masih banyak tidak tahunya merasa paling tahu tentang cinta. Ayo, kenapa topik cinta selalu diminati? Satu, anak muda Indonesia dibully teman-temannya kalau tidak punya pacar. Itu? Good. Padahal yang ngebully itu anak-anak bermasalah semua. Mana ada anak pacaran sekolahnya bener? Cari. Kenapa? Ini dengarkan ini ya. Anak muda yang cerdas kalau pacaran gampang putus. Perhatikan. Yang awet-awet itu yang tulul-tulul. Loh, anak muda yang smart kalau pacaran dia lihat wanita ini tidak berkelas, tidak sesuai dengan aku nanti kalau jadi gubernur, dia tinggal. Hah? Tapi kalau anak laki-laki yang lemah dia bilang, aku nggak bisa semangat tanpa cinta.
Udah suruh pinjemin kapal, suruh ke laut saja dia. See? Nah, anak muda dibully teman-temannya kalau tidak punya pacar. Dua, yang membuli orang-orang vokal yang tidak berkualitas. Ada guru yang malah menyarankan muridnya pacaran. Ada, ini guru yang bener aja. You know? Keempat, orang tua menemukan bahwa anaknya mulai banyak berdusta begitu pacaran. Ayo. Terus bilang, mau olahraga mami. Mau ini, mau itu. Ada sumbangan sekolah. Itu coba, itu membiayai anak lembeng itu. Ayo. Orang tua menemukan bahwa anaknya mulai banyak dusta kalau pacaran sehingga orang tua melarang pacaran. Maka galaulah Indonesia. Itu tahu setiap topik cinta diperhatikan betul. Mereka mengharapkan ada satu kata dari Pak Mario yang mengatakan pacaranlah, begitu. Tidak mungkin saya katakan itu. Oke? So, anak muda itu sulit dilarang karena sudah merasa tahu. Nih, tidak tahu toh? Kalau tidak tahu, apa dampaknya orang tidak tahu? Seperti berani. Anak muda itu penakut. Tapi karena tidak tahu seperti berani. Contohnya, ada anjing galak tidur di sini. Kalau tidak tahu, kan dia gagah. Mana anjingnya? Terus dia injak ekornya. Ih! Baru dia bilang minta maaf sama anjing itu. Anak muda itu banyak tidak tahunya, makanya seperti berani. Nah, seperti berani, saya tunjukkan Anda pilih jadi anak muda yang mana. Karena dia seperti berani, Anda pilih Anda anak muda yang mana. Seperti berani, lalu mencoba yang tidak dicoba oleh orang lain, lalu sukses. Atau seperti berani melakukan yang sudah jelas-jelas dilakukan orang tidak baik, ditiru, lalu fail. Nih, Anda yang mana? Tuh. Anda tidak tahu tidak apa-apa, asal yang Anda lakukan menuju sesuatu yang baik. Itu sebabnya dengarkan nasihat. Nasihat paling berpihak pada sukses Anda itu nasihatnya ibu. Begitu anak mulai sekolah, sudah mulai dipengaruhi teman. Anak kecil, anak-anak kita, mulai nakal kapan? Sekolah. Ya. Jadi orang tua sebelum mengirim anak sekolah harus sangat dekat kepada anaknya. Supaya pengaruh orang tua tetap menjaga anak-anak tidak dipengaruhi oleh teman-temannya yang suka bully. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini kita pun akan mengundang beberapa sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya di atas panggung. Silakan. Untuk Bapak, boleh naik. Untuk Ibu, ya silakan. Boleh. Kita akan kembali sesaat lagi mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita yang ada di studio. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jadi dia berselingkuh dengan beberapa perempuan. Oh, produktif sekali. Nah, Dan dia selalu bilang bahwa pada akhirnya dia akan tetap memilih saya. karena Anda yang terbaik. Dia bilang seperti itu. Pak Mario, masih bicara dengan topik yang sama Pak Mario. Berarti masa depan kita yang berkualitas itu ditentukan dengan pilihan-pilihan yang saat ini dijalani. Tuh, termasuk cinta. Yuk kita lihat meme-nya ini ya. Kesalahan dalam memilih kekasih sangat erat kaitannya dengan lemahnya penggunaan kecerdasan. Tahu kenapa? Setiap orang cerdas, siapapun di ruangan ini kalau mau angkat tangan bilang, Pak saya nggak cerdas, saya bisa buktikan dia itu cerdas paling tidak dalam satu hal. Kecerdasan itu macam-macam, ada buku tentang 7 kinds of smarts. Anda tidak mungkin cerdas di semua hal. Oke, saya mungkin cerdas di beberapa hal, tapi menari saya paling tidak bisa. Betul, saya pernah ikut latihan tari serimpi.
11 orang ke sana, saya sendirian ke sana. Terus 11 teman itu bilang, Rinio, gitu. Tuh. Jadi banyak orang cerdas dalam satu hal, tidak dalam hal. Nah, adik-adik saya yang baik hatinya. Betapa cerdas pun Anda, hati-hati. Orang tua Anda telah mengalami bukti kesalahan cinta. Oke? Sudah pernah lihat ayah dan ibu bertengkar? Sudah, good. Tahu nggak, ayah kita itu dulu banyak bicara. Setelah menikah jadi diam toh. Itu kalah ngomong. Saya itu banyak bicara cuman di sini. Oke. Be smart, oke, dengarkan nasihat. Jangan jadi anak muda yang seperti hidupnya tanpa nasihat. Itu. Pak Mario sudah bersama kita, sahabat-sahabat super yang akan mencurahkan isi hati mereka. Silakan. Yes, silakan Anda mulai. Ya, mau sekedar curhat masalah tentang dibilang anak muda, ya saya sudah tidak muda. Oh, masuk. Iya. Oh ya? Iya. Oke. Dibilang dewasa, sepertinya saya juga belum mencapai titik dewasa gitu. Kisah percintaan sedikit complicated atau rumit. Saya mempunyai seorang pasangan, memang kami pacaran sejak kuliah, sudah kenal sangat lama, sudah dekat dengan keluarga satu sama lain, bahkan sudah pertemuan keluarga, tapi tidak ada ikatan ibaratnya tunangan atau ke tingkat lebih serius. Kebetulan pasangan saya atau laki-laki tersebut setelah lulus kuliah itu dia jelalatan matanya. Bukan main. Singkat cerita, yang akhirnya dia berselingkuh. Dia berselingkuh sekali, cuma sekedar suka. Dia bilang, saya suka dengan perempuan lain, kata dia. Dia jujur dengan saya. Apakah kejujuran itu mulia? Oke, terus? Saya kecewa, marah, sedih, Ya. kesal, bercampur aduk. Yang benar aja kamu selingkuh. Di Kelihatannya saat marah nggak dia? Tidak, karena bicara yang benar aja. Terus masalahnya apa? masalahnya ya kedekatan kami yang sudah hampir 4 tahun ini, keluarga, jadi dia berselingkuh dengan beberapa perempuan. Sudah Produktif sekali. Nah, Dia sudah berselingkuh dengan gonta-ganti pasangan, tapi pada akhirnya dia selalu meminta dan dia selalu bilang bahwa pada akhirnya dia akan tetap memilih saya. karena Anda yang terbaik. Dia bilang seperti itu. Oke. Sebentar, Anda sudah 4 tahun bersama dia ya? Kurang lebih, tapi 2 tahun ke belakang ini dia memang selingkuh, jadi putus nyambung, putus nyambung. Putus, nyambung gitu ya. Good. Sementara kita dengarkan begitu dulu, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Citra. Kita sekarang dengarkan dari Pak Jono. Silakan Pak Jono. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Jono. Dalam keadaan di keluarga, orang tua selalu mesen sama saya, kalau cari istri kalau bisa yang satu kampung. Sedangkan Nanti dulu, istri satu kampung itu Banyak ya, berapa? Iya dong. Pak, Ini orang tuanya yang bener aja. RT aja udah banyak, ini satu kampung. Kampungnya di mana, Pak? Palembang Pak. Oh, apalagi satu Palembang. Bayangkan. Oke. Jadi begini Pak, saya bekerja di Jakarta, 1 tahun 360 hari saya ada di Jakarta. 300. Jadi saya biasanya setiap tahun itu punya 5 hari untuk di kampung. Ini yang benar aja Pak. Seperti itu Pak masalahnya. 5 hari di kampung. Masalahnya apa, Pak?
Karena saya tidak melihat ini masalah loh. 5 hari, kalau dalam jangka waktu 5 hari saya harus cari yang seperti apa Pak? Seperti itu. Cari istri bisa lebih singkat dari 5 hari toh? Bisa. Bisa, asal ada yang mau, gitu. 5 detik bisa jadi, asal ada yang mau. Pertanyaannya adalah, apakah hati ini ikhlas mencoba atau mendahulukan menolak? Apakah Anda sudah mencoba? Mencoba mungkin pernah. Mungkin. Harus definitif, Pak. Anda bicara di depan para guru ini. Definitif. Ya, Sudah pernah mencoba? pernah. Caranya? Caranya lewat adik saya minta dikenalkan si A, si B atau banyak orang. Adik Anda tampan nggak? Cewek Pak. Belum ada cewek yang tampan Pak. Kalau kita minta dikenalkan oleh orang, kalau dia tidak tampan, resikonya dia kira kita tidak tampan. Iya toh? Kalau kita minta dikenalkan oleh orang yang lebih tampan dari kita, resikonya dia yang dapat. Iya, betul. Nah, jadi paling baik adalah datang sendiri. Nah, apakah Anda pernah datang sendiri? 5 hari di kampung saya lebih pengen membahagiakan orang tua saya Pak. Nah, membahagiakan orang tua itu cari jodoh. Iya toh? Ibunya bilang, ngapain lu di sini? Sana. Ayo. Harusnya Anda pergi. Nah, naik motor, keliling kampung, bilang, gua Jono. Gua Jono. Gitu kan? Ayo. Iya toh? Iya Pak. Nah, di Palembang ada restoran toh? Oh, saya di kampung Pak. Di kampung nggak ada rumah makan? Nggak ada Pak. Makan di rumah ya Pak. Berapa jauhnya sih dari kota sampai nggak ada rumah makan? 2 jam naik mobil, 1 jam jalan kaki. 2 jam naik mobil 1 jalan Palembang. Sebetulnya lebih mudah karena setiap orang kenal setiap orang di situ. Betul Pak. Iya, gitu. Nebeng biasanya. Karena dalam proses jalan kaki itu pasti banyak kenalan. Nah, kenapa kok sampai nggak ada satupun wanita yang Anda kenal? Ayo, ada nggak ada pengajian gitu di kampung? Ada pengajian? Ada Pak. Ah, itu dia. Ibu-ibu. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu punya anak toh. Ah, mau tahu caranya? Mau Pak. Tapi lakukan betul ya. Insya Allah. Kapan nanti pulang setelah ini? Kapan? Lebaran. Lebaran. Good. Nah, jadi pas pengajian, ibu-ibu pengajian, Bapak datang, bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Setelah mereka melihat semua, lalu Anda bilang, udah, duduk aja. Itu Anda langsung diperhatikan, Pak. Iki anak isopo, gitu. Tuh. Itu. Nah, jangan jadi anak muda yang menjadikan dia terbuang itu, anak muda itu nggak kelihatan. Kenapa orang-orang yang sukses, kalau tidak hebat sekali, aneh sekali. Berarti kan, yang hebat sekali kelihatan, yang aneh sekali otomatis. Iya toh? So, kalau begitu, kalau Anda tidak bisa hebat, yang aneh lah. Duh, ini benar. Betul, saya ini termasuk yang aneh. Orang nggak punya rambut kok yakin. Ayo. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan batasi diri Anda. Pak, jangan batasi diri Anda. Kalau boleh saya tebak, sebetulnya kan Anda lebih ingin gadis Jakarta toh? Ayo ngaku. Lihat, ini tersipu-sipu dia. Bisa jadi. Bukan bisa jadi ya atau tidak? Iya. Tuh. Kenapa? Ayo kita tanya, mengapa kok gadis Jakarta lebih menarik daripada gadis kampung? Alasannya sederhana Pak. Untuk mengubah saya saja yang berubah dari kampung ke kota itu harus banyak penyesuaian. Apalagi kalau saya membawa anak orang yang mungkin dengan kondisi saya yang kurang baik saat ini Pak. Tapi kalau misalnya dia sudah tinggal di Jakarta, dia tahu persis keadaan kehidupan di Jakarta seperti apa. Alasan-alasan yang saya berikan nantinya itu bisa lebih masuk akal seperti itu Pak. Good, saya mau tunjukkan mengapa gadis Jakarta lebih berat bagi Anda.
Masih ada lagi, Pak? Ya, kan dia bilang gadis Jakarta sudah tahu. Oh, wanita itu semakin tahu semakin bahaya. Oh iya dong. Pak, dia tahu mall. Ampun itu, Pak. Kalau di Palembang nasi dikasih sambal merah, dibanting telur uyek-uyek cukup. Di sini, Pak, mall. Oh. So, jangan kira gadis kota itu lebih mudah dikelola daripada gadis kampung, Pak. Gadis kampung itu nggak ngerti. Itu bahwa ada yang mal. Jadi Anda bawa ke kota ini, Anda ajak makan di pinggir jalan, dia tidak mengerti bahwa itu penghematan. Nah, Pak, kalau begitu, kita tahan dulu. Tapi Anda pikirkan dulu perbandingan antara gadis Palembang itu dengan gadis Jakarta. Bentar, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Joko. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan tunda sejenak dan dengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Apakah Anda menghargai laki-laki yang ingin segera menyunting Anda? Saya selalu menghargai. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. seandainya keputusan-keputusan telah dibuat, kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Terus ada step-step apa lagi yang perlu kita lakukan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita ulas dengan cara yang tidak lazim tentang emosi. Kita pikir selama ini kita membuat kesalahan dalam memilih karena emosi. Ternyata tidak loh ya. Yuk kita lihat dulu bahasan umumnya. Kesalahan berpikir datang dari kelemahan logika tentang yang benar dan salah atau karena terlalu kuatnya emosi. Logika benar dan salah. Orang tua, begitu bayi lahir, orang tuanya harus sudah mendidikkan antara yang benar dan salah. Karena orang tua wakil Tuhan. Tuhan yang mengajarkan benar dan salah. Orang tua yang tidak dekat dengan anaknya, lihat masalah kehidupannya. Anaknya salah terus. Sampai tua disiksa oleh anak yang salah terus karena tidak dekat. Kedekatan mengajarkan benar dan salah, hati-hati juga. Karena waktu Anda mengajarkan ketuhanan, konsep orang tentang Tuhan beda-beda, jangan sampai anak kita yang polos, keceplosan waktu bicara. Ada anak orang kaya dibawa jalan-jalan ke kampung. Terus anak ini bilang, anak ini lucu, kita bawa pulang yuk. Gitu. Terus nggak boleh itu anaknya ibu itu. Loh kan kita harus sayang anak miskin. Bayangkan itu memberitahu keluarga itu miskin mereka. Anak kecil hati-hati loh ya mendidikkannya. Lihat, tapi benar dan salah harus dididikkan. Yang membuat dia tidak keceplosan adalah tahap kedua dalam pendidikan oleh orang tua kepada anak. Yaitu mengenalkan antara yang baik dan yang tidak. Nilai ya, ini benar, ini tandanya, check marknya ya. Benar, salah.
Kalau baik, plus, minus. Kenapa minus? Karena di dalam minus kadang-kadang ada baiknya. Tidak ada orang sepenuhnya salah, seperti tidak ada orang sepenuhnya benar. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda memilih pilihan A, B. A, gadis Palembang. Y, gadis Jaktim. Jakarta Timur. Good. Yang membuat memilih ini Pak Jono memilih karena emosi atau karena logika? Ayo. Logika. Semua orang memilih karena logika. Dengarkan ini. Emosinya di mana? Emosi memperkuat pilihan. Kalau Anda tidak ingin, tidak maksa. Tapi pilihan selalu kita buat dulu. Nah, Palembang sama Jakarta, itu logis atau emosi? Logis. Logis. Anda bertekad memperjuangkan yang mana? Mungkin Jakarta. Jakarta. Sih? Itu bukan logika, itu emosi. Dia ingin. Anda umur berapa, Ibu? Mohon maaf. 24 tahun. Anda umur berapa? 26. 26. Anda termasuk gadis Palembang atau Jakarta? Saya Bogor. Bogor. Apakah ada keberatan dengan Bogor? Tidak. Tidak, tidak, tidak. Anda berapa lama lagi rencana menikah? Secepatnya. Apakah Anda menghargai laki-laki yang ingin segera menyunting Anda? Saya selalu menghargai. Nah, sekarang nggak babi bu ya. Nggak babi bu. Sini. Apakah Anda laki-laki yang setia? Ayo. Iya. Ya. Apakah Anda melihat potensi setia padanya? Tidak. Tidak. Oh my God. Tidak. Beritahu saya kenapa laki-laki baik ini memiliki potensi tidak setia. Ayo. Pertama, saya tidak mengenal dia. Tidak mengenal tapi bisa menghakimi. Good. Bagaimana Anda tidak mengenalinya bisa memutuskan bahwa laki-laki Kopral Jono ini bisa nanti tidak setia? Karena memang tingkat kepercayaan saya terhadap laki-laki siapapun itu Sedang rendah. Sudah rendah sekali. Sedang rendah. Good. Sorry Kopral Jono. Sabar, sabar. Oke, nah. Lihat ini. Lihat ya, berarti Anda Pak sedang berhadapan dengan wanita yang sedang terluka. Bukan salah Anda jadi laki-laki. Pertahankan kelaki-lakian ini. Nah. Karena Anda sedang menghadapi wanita yang butuh didamaikan. Setuju? Setuju. Nah, kira-kira bagaimana caranya Anda mendamaikan dia? Katakan sesuatu ke Citra. Untuk mendamaikan, Ya. Citra, kamu coba hal yang baru dalam hidup kamu. Seperti apa? Yang baru seperti apa? Ya mungkin kalau biasa naik motor, cobalah naik bus. Kenapa Anda naik bus? Ambil perumpamaan yang lain. Biasa naik motor, naik bus. Apa? Karena jendelanya lebih banyak. Ambil contoh yang lainnya. Gini loh, pintu menuju hati wanita itu adalah telinganya. Pintu menuju hati laki-laki adalah matanya. Jadi Anda ini, wanita itu ingin melihat laki-laki yang rapi. Karena laki-laki yang rapi itu berarti pikirannya sebelum tampil itu baik Pak, rapi. Dia menghormati wanita yang akan melihatnya. Dia menghormati laki-laki lain yang akan melihat.
Karena ini, penampilan ini, dedeknya ini menjadi penilaian bagi dia. So, Bapak kalau ingin wanita merasa Anda itu laki-laki yang setia, setialah pada penampilan yang baik. Nasihati dia. Supaya dia memilih wanita yang baik bukan berdasarkan lokasi geografis. Tapi berdasarkan kualitas wanitanya. Nasihati. Iya, Bapak ya. Mas, coba Mas Jono. Iya baik Mas Jono. Iya Mbak Citra. Memang sulit ketika menjadi pria dewasa untuk menentukan pilihan, apalagi tuntutan dari keluarga harus memilih dari yang satu kampung lah atau satu daerah. Tapi yakinkan hati Mas Jono. Yakinkan hati Mas Jono, mau perempuan dimanapun daerahnya, mau di Gorontalo, mau di Papua, mau di NTB, kalau memang itu menurut Mas Jono yang terbaik buat kehidupan Mas Jono dan menerima apapun kondisi, apapun kekurangan Mas Jono, pilihlah perempuan itu dengan hati yang yakin. Jangan hanya karena tuntutan keluarga dan emosi sesaat bahwa dialah perempuan yang terbaik. Ayo, nasihati. Ganti, Pak. Males. Oke. Mbak Citra, Mbak harus lebih terbuka lagi, cerdas. Karena jangankan Anda, superhero aja pernah kalah. Bukan main. Good. Coba berdua sekarang. Anda tidak boleh menyalahkan laki-laki karena kesalahan Anda. Apakah Anda, Mbak Citra, termasuk wanita yang hoki, yang beruntung, atau yang tidak hoki? Anda termasuk yang mana? Mungkin tidak hoki. Kalau dalam kisah percintaan tidak hoki. Dibalik ya, orang kreatif membalik segala sesuatu. Dia bilang tidak hoki, saya bilang hoki, diselamatkan dari peselingkuh. Oh iya. Tuh, Anda menolak laki-laki ini. Emang dia suka sama saya? Jawab. Kita kira pertempuran udah selesai. Iya Pak. Belum. Dia masih menyerang. Balas. Bisa ya Pak? Bisa ya? Bisa ya. Bisa ya itu ya atau enggak? Iya Pak. Iya loh, dia suka. Ayo. Dia suka. Ayo. Dia suka. Ini laki-laki sederhana, tidak macam-macam, dia mau segera menikah, umur 26 tahun. Dia mengatakan dia senang kepada Anda. Kata-kata Anda apa? Rasa suka itu tidak langsung spontan, langsung suka kan? Bisa gitu. dikembangkan nanti. Bisa dikembangkan, tapi kalau memang ingin mengenal lebih jauh dengan saya tidak pernah menutup diri laki-laki manapun yang ingin kenal dengan saya. Ya, kalau memang Mas Jono berniat kenal dengan saya terima seperti itu. So, mudah-mudahan dari contoh dua orang ini tadi, ini tidak harus Anda langsung melamar lalu dia terima. Ya, bisa saja loh Pak, Anda terus melupakan dia, tahu-tahu dia nyari. Tetapi pelajarannya bagi kita semua adalah, yuk move on. Kalau Anda tidak move on, Anda tidak dapat laki-laki yang baik. Kalau Anda tidak tegas memutuskan, Anda tidak dapat wanita yang baik. Entah itu di kampung atau di Jakarta Timur, wanita itu yang penting wanita baik, Pak. Anda tidak pernah tahu siapa dia. Siapa tahu dekat, siapa tahu jauh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baiklah, tetap bersama kami dan saksikan terus. Ini dia Mario Teguh, Golden Ways. Citra, jangan tolak aku sekarang. Karena aku akan tumbuh membaik dalam ingatan yang indah tentangmu. Coba. Nih, laki-laki ambil rekamannya nanti diulangi-ulangi terus ya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, jadi bagaimana caranya supaya kita punya fondasi yang kuat, tidak buat kesalahan yang sama, bahkan kesalahan yang besar berterus-menerus? Apakah ngikut orang tua terus, mendengarkan kata-kata teman barangkali? Orang yang tahu itu disebut ilmu. Derajatnya oleh Tuhan ditinggikan. Kenapa? Kalau itu yang dicarinya uang, dolar, rupiah, dia tahu caranya. Kalau dia mau punya sahabat luas ke seluruh dunia, dia tahu caranya. Dia mau menulis buku, tahu caranya. Dia mau buat pabrik ban, tahu caranya. Lalu mengapa ada orang menghina pendidikan? Nah, orang-orang yang pendidikannya rendah paling tersinggung kalau dikaitkan antara pendidikannya dan kehidupannya yang lemah. Maka saya sebagai guru menemukan kalimat lain untuk menyampaikan maksud itu. Yuk kita lihat ini. Memang pendidikan tidak menjamin kebaikan hidup, tapi pendidikan yang rendah adalah tanda yang sama pada semua kehidupan yang lemah di dunia. Bisa dibantah nggak ya? Yuk pergi ke Afrika deh. Amerika yang negara maju, pergi ke slums deh. Ke daerah-daerah miskin. Ciri-cirinya semua sama di seluruh dunia. Apa? Pendidikannya rendah. Nah, para pemalas selalu membantah nasihat tentang pendidikan. Dia bilang apa? Bill Gates nggak lulus kuliah, sukses. Mas, kamu itu bukan Bill Gates. Bill Gates itu rajin, inovatif. Itu Ibu Susi. Ibu Susi menteri favorit saya. Dia itu tidak membanggakan pendidikan rendah. Dia bekerja keras, walaupun tidak sempat sekolah. Dan semakin sukses dia setelah banyak menenggelamkan kapal. Mana kapal yang lain? Nah, dosa lo ya, orang yang kebetulan kaya lalu menghina pendidikan. Kalau menjadikan ribuan anak Indonesia malas sekolah, apalagi dikasih istilah asal beruntung, padahal beruntung itu untuk bekerja keras yang jujur. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan tolak jadi orang berilmu. Karena bahkan apabila hatinya sedang galau, tidak ada yang menolongnya, dia pun tahu untuk selamat dari kegalauannya sendiri. Itu. Super sekali Pak Mario, dan sayangnya kita sudah harus berakhir pada kesimpulan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya senang sekali melihat tadi Anda menikmati proses pencomblangan. Itu indah sekali, dan itu tadi realitas, sudah tidak ada teori, tidak ada skripnya, tidak ada persiapan. Ini tadi betul-betul asli, dan mudah-mudahan memberikan gambaran kepada anak muda, jangan salah pilih. Karena kalau Anda salah pilih, Anda tenagai dengan emosi Anda memaksakan pilihan yang salah. Yuk kita lihat ini, meme yang terakhir. Jangan tergesa-gesa dalam cinta, sabarilah pendidikan dan proses membangun kemandirian yang baik. Kualitas Anda menentukan kualitas cinta Anda. Kalau Anda tergesa-gesa dalam cinta, saya tanya nih ya, jodoh kita konsepkan dulu. Jodoh kita banyak, kalau sudah diberi satu setialah. Anak SMP, SMA, tidak pernah lulus SMA, tidak pernah selesai skripsi. Ini kan tingkatan-tingkatannya. Ini cocok nggak? Tidak. Ini S2, tidak cocok dengan seseorang yang SMP yang tidak plus kedewasaan berpikir S2. Itu loh maksudnya. Jadi yang dibelai anak-anak malas itu adalah SMP saja tanpa ini. Tidak bisa loh dihindari kecerdasan karena kedewasaan berpikir yang dibangun oleh pendidikan. Sekolah, tidak ada orang betul-betul nanti menggunakan pendidikannya untuk bekerja. Siapa yang bekerja di bidang pendidikannya? Saya, sekolah International Business di Tokyo, guru bahasa Inggris di IKIP Malang, ahli pabrik dari Indiana University, bekerjanya lihat sekarang jadi apa? Nyomblangin orang. Berarti apa? Yang dibutuhkan adalah kecerdasan berpikir seperti S2.
Jangan tolak pendidikan, jangan rendahkan pendidikan. Cerdaskan diri Anda kalau Anda tidak sempat sekolah. Kalau Anda SMA, lalu tergesa-gesa, ini SMA, tergesa-gesa pacaran, SMA. Lihat sekarang, saya berikan salah satu hukum sederhananya. Anak muda sering buat salah. Iya. Mana yang muda-muda? Sering buat salah. Besok masih buat salah lagi. Iya toh? Iya, good. Apa jaminannya pilihan kekasih Anda tepat? Tidak ada. Mau saya simpulkan dengan sangat, anak muda kalau setia itu lucu. Jadi anak muda harus tegas meninggalkan yang tidak baik baginya. Wong dia masih buat kesalahan banyak kok setia. So, jodoh kita banyak. Mulai dari yang kelasnya rendah sampai yang tinggi. Itu Tuhan sudah jamin. Kamu diciptakan bersama pasanganmu yang belum kamu temukan. Kalau kualitasmu di sini sudah ada dia di sana. Ada di sini, ada di sini. Nah kamu cari di Jakarta Timur. Carinya di Jakarta Timur. Padahal yang di Palembang itu kelasnya di sini. Tuh, Palembang lebih berkelas sekali. Karena ada wanita yang ngerejekeni. Orang Jawa bilang begitu. Ada wanita yang begitu Anda nikahi, rezeki Anda banjir sekali banyak. Penting sekali itu bagi laki-laki. Ya cari mana yang ngerejekeni. Biasanya mereka sederhana dan mengharuskan Anda mendamaikan hatinya. Jadi kalau rezeki kita belum baik, ini sekarang bukan hanya untuk anak muda, untuk suami-suami. Kalau rezeki Anda belum baik, perhatikan apakah Anda telah membahagiakan istri. Karena kalau rezeki belum baik, istri sudah disemena-menai. Bayangkan kalau Anda kaya raya. Maka mungkin ada logikanya kenapa rezeki ditahan. Bagi laki-laki yang semena-mena kepada istrinya. So, cara terdekat membangun rezeki yang baik adalah meningkatkan kasih sayang di keluarga. Nah, bersabarlah dengan cinta. Jangan tergesa-gesa kalau Anda pantas Anda didatangi. Jadi kalau tadi itu, Mas Joko akan bilang, Citra, jangan tolak aku sekarang. Karena aku akan tumbuh membaik dalam ingatan yang indah tentangmu. Coba. Nih, laki-laki ambil rekamannya nanti diulangi-ulangi terus ya. Lalu Citra mengatakan, Mas Jono, sangat tidak adil bagiku untuk menolakmu sekarang. Karena sedikit yang ku ketahui tentangmu dan sedikit yang kau ketahui tentangku. Itu, marilah kita bersahabat dengan keindahan yang diharapkan oleh Tuhan. So, sahabat-sahabatnya yang baik hatinya, Anda tidak bisa menjadi laki-laki dewasa yang anggun kalau tidak sejak muda tegas bagi yang baik bagi Anda. Dan Anda tidak bisa jadi wanita yang nanti ditemukan oleh laki-laki yang hebat, yang bisa Anda hebatkan. Laki-laki itu selalu dihebatkan oleh wanitanya. Dan Anda butuh menemukan wanita seperti itu. Mudah-mudahan pembicaraan kita seperti ini, yang kita bicarakan segini, malam ini menyelamatkan kita dari sebutan yang benar aja. Amin. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih pada sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 di Metro TV. Dan tentu saja kualitas Anda berpengaruh terhadap kualitas cinta Anda. Ini Mario Teguh, Golden Ways. Sudah tahu, bagi yang baru datang, sudah tahu caranya untuk pasti disorot oleh kamera? Melihat ke arah saya dengan penuh kekaguman. Sampai ngowo, sampai ngences, itu pasti disorot. Pasti disorot, tahu itu kameramen bilang ini orang udik dari mana gitu. Pelan-pelan saya bilang nanti di depan Ka'bah, aku mau minta lebih banyak ilmu. Terus Ibu Dina bilang, uang. Minta uang, jangan ilmu terus gitu. Saya itu lupa, istri saya perempuan. Anda ini loh, ini kenapa dikeluarkan? Itu lupa gak di-resleting lagi? Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super.